Penyebab dan dampak konflik. Halo, perkenalkan, nama saya Niputudian Sonia Putri Arianti. NIM saya 171100021. Program studi administrasi rumah sakit dengan mata kuliah manajemen stres dan konflik. Di konsep pembahasan, yang pertama, ada pengertian konflik. Yang kedua, jenis-jenis konflik. Yang ketiga, tipe-tipe konflik. Yang keempat, proses konflik. Yang kelima, faktor penyebab konflik. Yang keenam, dampak konflik. Dan yang terakhir ada upaya mengatasi konflik. Selamat menikmati. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere, yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidaksetaraan, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonistik atau saling bertentangan. Kata tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi konflik, yang berarti a fight, a collision, a struggle, a controversy, and a position of interest, opinion of purpose. Menurut Khairul pada tahun 2012 pada bukunya halaman 261. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Latin berarti pertentangan atau percekcokan. Jenis-jenis konflik. Menurut James A. V. Stoner dan Charles Winkel, terdapat 3 jenis konflik, yaitu konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Karena pada saat konflik ini terjadi, seseorang memiliki 2 keinginan yang tidak mungkin dijalankan sekaligus. Yang kedua, adanya konflik interpersonal. Ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok. Karena adanya konflik ini akan melibatkan beberapa orang yang mengalami perseteruan dan tidak akan mencapai tujuannya dengan konformitas. Tipe-tipe konflik. Menurutnya berkaitan dengan persoalan sikap, perilaku, dan situasi konflik. Suatu konflik dapat dibagi menjadi 4 tipe. Di antaranya tipe-tipe tersebut antara lain, yang pertama, tipe konflik tanpa konflik, yaitu konflik yang menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Yang kedua, tipe konflik laten, yaitu konflik yang menggambarkan situasi di mana konflik yang ada sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan untuk ditangani. Yang ketiga, konflik terbuka, menggambarkan situasi konflik yang nyata dan telah muncul ke permukaan, berakar kuat, serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebabnya. Yang keempat, konflik di permukaan, yaitu konflik memiliki akar yang dangkal atau bahkan tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran. Proses konflik. Menurut Hendrik W. 14, mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari, ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, adanya tantangan. Apabila terjadi masalah,
individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Yang ketiga, timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Faktor penyebab konflik. Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Di antaranya yaitu yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antara individu. Dan konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan atau melenyapkan pikiran yang tidak setuju pada awalnya. Yang kedua, berbeda kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antara individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat. Konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam. Proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif dan negatif bagi masyarakat. Ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat, yaitu yang pertama, adanya dampak positif dari adanya konflik. Mengapa demikian? Yang pertama, dampaknya yaitu bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antara anggota di masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Yang kedua, konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peran tertentu di dalam masyarakat. Continue. Dampak negatif dari adanya konflik. Yang pertama, hancurnya kesatuan kelompok jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang. Maka, sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar, menjadi beringas, agresif, dan mudah marah. Lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelatif, yang artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada kehancuran nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik. Upaya-upaya untuk mengatasi konflik. Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada 4, yaitu yang pertama, konsiliasi atau conciliation atau pengendalian. Semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Yang kedua, mediasi atau mediation, yaitu bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Continue. Arbitrasi.
berasal dari kata Latin arbitrum, artinya melalui pengendalian dengan seorang hakim atau arbiter sebagai pengambil keputusan. Yang terakhir, yaitu perwasitan. Di dalam hal ini, kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Thank you.